Huo Wushuang menghela nafas. Adik perempuan bodoh, jika kamu benar-benar ingin mengalahkannya, maka kamu harus berkultivasi tanpa henti. Andalkan kekuatanmu sendiri untuk menang. Apa gunanya membuat masalah seperti ini tanpa alasan? Bekerja keras, kami masih memiliki peluang di kompetisi peringkat. Untuk menghadapi lawan yang menahan kita sepenuhnya, kita harus memikirkan beberapa metode baru. Meskipun dia kebal terhadap api, dia tidak bisa kebal terhadap serangan energi. Atau apakah Anda lupa apa yang dilakukan Sui Bing-er? Itu benar, masih ada aku. Adik perempuan Huo Wu, saya tidak bertemu dengannya di kualifikasi, tetapi begitu kami mencapai kompetisi peringkat, saya pasti akan membantu Anda mengalahkannya. Feng Xiaotian telah datang dari suatu tempat tanpa ada yang memperhatikan, berbicara dengan wajah penuh kemarahan yang benar. Kembali langsung ke akademi dari Heaven Do Great Spirit Arena, pikiran Tang San masih terus-menerus memutar ulang seluruh proses konfrontasi hari ini dengan Akademi Skywater. Baginya, ini bukan hanya dasi sederhana. Ini adalah tantangan tersulit di seluruh kualifikasi. Memang karena kemampuan fusi roh lawan sangat akrab, tetapi pada saat yang sama, kesulitan ini juga karena mereka tertahan sejak awal. Tang San dengan jelas melihat bahwa karena dialah seluruh tim berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sui Bing-er mengambil kendali telah menghancurkan rencana awalnya. Pada saat yang sama itu juga akhirnya membiarkan dia mengalami ketangguhan dari Master Roh sistem kontrol lainnya. Berikutnya adalah kompetisi peringkat, yang merupakan panggung bagi orang-orang untuk pamer. Tapi, setelah itu final, dan itu masih pertarungan tim. Setiap guru roh memiliki kekurangan, dan dia tidak terkecuali. Hanya dengan tim yang saling melengkapi, kekuatan guru roh dapat terungkap hingga tingkat terbesarnya. Ini selalu menjadi hukum alam dunia guru roh. Itu juga merupakan alasan penting mengapa turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental ini terutama mengandalkan pertarungan tim. Dia tidak terlalu memikirkan cabang Zaitun Kaisar Sueye, itu bukan pertanyaan yang harus dia pertimbangkan. Yang perlu dia pikirkan saat ini adalah bagaimana dia bisa lebih membantu timnya, bagaimana membiarkan kekuatannya sendiri tumbuh lebih kuat. Tang San selalu menjadi orang yang keras kepala, itu benar dalam kehidupan sebelumnya di Tang Sekte, dan itu masih benar di dunia ini. Akibatnya, setelah kembali ke akademi, dia segera pergi ke Grandmaster untuk mengusulkan agar dia pergi ke kultivasi pintu tertutup untuk sementara waktu, untuk memikirkan beberapa hal Grandmaster mengerti, dan juga mengerti bahwa ini adalah fase penting bagi Tang San. Selama dia bisa menembus penghalang ini di dalam hatinya, dia akan menjadi lebih dewasa, dan juga menjadi lebih tangguh. Pada saat ini tidak ada yang bisa membantunya. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah dirinya sendiri. Hanya pemahamannya sendiri, pemahamannya, yang bisa dia selesaikan sendiri. Bahkan orang bijak seperti Grandmaster tidak dapat membalas dengan apapun yang memiliki efek lebih baik saat ini. Dinding di dalam itu berbeda untuk setiap orang, dan tidak ada yang tahu masalah apa yang dihadapi orang lain. Masalah Tang San hanya bisa diselesaikan oleh Tang San sendiri. Menyaksikan Tang San berangsur-angsur menghilang, 6 Shrek Seven Devils lainnya tidak bisa menahan perasaan agak kesepian. Mereka juga memahami perasaan Tang San saat ini. Sejak pembentukan tim, meskipun pertandingan hari ini bukan yang paling menantang, bagi Tang San itu masih benar-benar pertempuran yang ditekan. Mereka benar-benar bisa memahami suasana hati Tang San. Xiao Wu ingin mengejar dan menghibur Tang San, tetapi ditahan oleh Liu Erlong, gadis bodoh, jangan ganggu dia sekarang. Lebih baik jika dia bisa mengerti sendiri. Percaya padanya. Beri dia sedikit ruang. Xiao Wu memandang Liu Erlong. Liu Erlong dengan lembut menariknya ke pelukannya, dengan lembut membelai kepang panjangnya. Grandmaster terbatuk sekali, menarik perhatian semua orang, ya, Tang San telah mengasingkan diri. Bulan depan juga merupakan waktu bagi Anda untuk menjadi bugar. Pertandingan dengan kepadatan tinggi selama sebulan terakhir ini memiliki tingkat manfaat yang berbeda untuk Anda masing-masing. Tapi ini masih jauh dari cukup. Saya pikir Anda semua telah melihat bahwa Anda bukan satu-satunya talenta di dunia ini. Tang San telah bertemu lawan yang menahannya, dan Anda juga akan melakukan hal yang sama. Anda semua sebagai satu, untuk membantu menang dan mendapatkan kemenangan akhir, Anda harus membayar lebih. Oleh karena itu, saya telah memutuskan bahwa di selingan pemulihan bulan depan, saya akan sekali lagi melakukan periode pelatihan penguatan untuk Anda. Untuk apa wajah-wajah itu? Berdiri dengan benar. Jika ada yang keberatan, saya tidak keberatan menggandakan pelatihan. Jeritan darah mengental bergema secara bersamaan di hati Shrek Six Devils. Saat ini mereka tiba-tiba iri pada Tang San. Setidaknya,
Dalam pengasingan Tang San tidak perlu menjalani pelatihan neraka lagi. Tempat yang dipilih Tang San untuk pengasingannya masih berupa pondok kayu di tengah hutan. Lingkungan terpencil, dunia yang tenang, paling cocok untuk kultivasinya. Ketika dia sudah menghabiskan 2 hari di sini, Tang San masih duduk kosong. Dia tidak berkultivasi, pikirannya selalu diselimuti kabut tebal. Dia tidak dapat menemukan jalan keluar dari masalahnya, dan dia juga tidak mengerti ke arah mana dia harus tumbuh. Dia bahkan meragukan apakah rute sistem kontrol yang dia jalani selama ini bukanlah sebuah kesalahan. Dalam 2 hari Tang San telah banyak berpikir, tetapi semakin dia berpikir, semakin dia menjadi bingung. 2 hari 2 malam telah berlalu, dia bahkan tidak beristirahat, tidak makan apa-apa, benar-benar melewatkan waktu dalam kondisi kabur seperti ini. Perasaan menyakitkan semacam ini mendatangkan malapetaka di hatinya. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia kesakitan. Sejak hari dia menjadi Master Roh, dia selalu berdiri di puncak rekan-rekannya. Rumput perak biru bukanlah roh yang tangguh, itu bahkan roh sampah, tetapi berkultivasi di bawah bimbingan Grand Master. Kekuatannya tidak pernah di bawah Master Roh seusianya yang memiliki roh yang lebih tangguh. Dia bahkan di depan semua orang. Seiring berjalannya waktu, Tang San bahkan sudah melupakan masalah Blue Silver Grace-nya, dia selalu berdiri sejajar dengan Spirit Masters dengan roh yang tangguh, dia bahkan merasa agak superior. Namun, sekarang setelah dia tenang dan memikirkannya, dia menemukan bahwa jika bukan karena memiliki tulang roh eksternal Eight Spider Lunge, jika bukan karena selalu mendapat dukungan dari rekan-rekannya di sisinya dan keberuntungannya dalam mendapatkan cincin roh itu, mungkin, dia tidak akan berarti apa-apa. Masing-masing cincin rohnya memiliki kualitas yang lebih baik daripada orang lain, tetapi dalam konfrontasinya sebelumnya dengan Sui Bing Er, tidak dapat dikatakan bahwa kemampuan rohnya memiliki keuntungan apapun. Mungkin keadaan seperti ini seharusnya muncul sebelumnya. Hanya di pertandingan dan pertarungan sebelumnya, dia selalu menggunakan taktik untuk menutupi celah ini. Tetapi setelah cacat Blue Silver Grace sendiri terungkap, Tang San segera menemukan masalahnya. Sistem kontrol yang benar-benar tangguh Spirit Master tidak hanya membutuhkan kontrol, tetapi juga kemampuan roh dengan kemampuan serangan tertentu. Kemampuan fusi roh Sui Bing Er bahkan lebih berkualitas. Namun, bisakah rumput perak birunya melakukan itu? Tidak. Bahkan jika dia sudah memiliki cincin roh 10.000 tahun di peringkat ke-40, tanpa benar-benar menggunakan tulang roh luarnya, dia tidak memiliki keuntungan apapun dari Sui Bing Er. Daripada mengatakan bahwa lawan sebelumnya telah kalah dalam kekuatan, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa mereka kalah dalam taktik. Begitu lawan muncul yang tidak berada di bawahnya dalam perencanaan, maka kelemahan kendalinya akan segera terungkap. Ini masih ketika dia mengambil rumput es misterius oktagonal dan aprikot berharga infernal. Jika dia tidak memiliki 2 ramuan harta karun abadi ini, mungkin kelemahannya akan terungkap lebih awal, bahkan Huo Wu dapat dengan mudah mengalahkannya. Kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Jangan bilang usaha bertahun-tahun ini sia-sia. Tang San sangat jelas memahami bahwa cacat bawaan roh secara bertahap akan muncul seiring dengan pertumbuhan kekuatan roh. Tidak, itu tidak bisa terus seperti ini. Rumput perak biru pada dasarnya bukan roh yang baik, saya masih muda, masih ada waktu untuk menyerah. Tang San tidak bisa menahan pikiran dari rohnya yang lain, Clear Sky Hammer. Semangat turun-temurun dari salah satu dari 7 sekolah hebat dunia guru roh, Clear Sky School. Jika dia memilih untuk mengolah Clear Sky Hammer sejak awal, maka kekuatannya saat ini tidak akan seperti ini. Dia hanya bisa menjadi lebih tangguh. Semakin dia berpikir, semakin rendah kepercayaan Tang San pada Blue Silver Grace. Hatinya seperti lautan yang mengamuk, segala macam pikiran kacau membuatnya merasa agak gila. 2 hari telah berlalu, tanpa kultivasi apapun. Di masa lalu, ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibayangkan Tang San, betapa rajinnya dia. Namun, saat ini dia tidak memiliki keinginan untuk berkultivasi. Orang aneh kecil. Siluet hijau muncul di halaman luar, suara yang tiba-tiba mengeluarkan Tang San dari pusaran penderitaannya. Mungkin itu karena 2 hari ini telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan mental, tetapi meskipun suara itu terdengar familiar, Tang San masih tidak dapat mengetahui siapa pemiliknya. Berdiri, Tang San berjalan keluar dari kabin. Setelah duduk terlalu lama, saat sinar matahari yang menyilaukan menerpanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang sedikit pun. Orang aneh kecil, apa yang terjadi? Praktis saat berikutnya, siluet hijau sudah berada di depan Tang San, satu tangan kuat langsung menggenggam bahu Tang San, kekuatan roh lembut agak sombong dan agak kasar menembus tubuhnya, agak membangunkan pikiran Tang San. Kemudian dia dengan jelas melihat siapa itu. Bagian 2, TL oleh Bagelson,
Itu bukan orang asing, melainkan dekan kehormatan Akademi Shrek, salah satu gelar Douluo yang tangguh, Dugubo. Dugubo menatap Tang San dengan ragu. Saat ini penampilan Tang San agak menakutkan, rambutnya berantakan, rambut wajahnya tidak terawat, kedua matanya merah, penampilan yang benar-benar putus asa. Orang tua aneh, kamu kembali. Berhasil meremas senyum, kekuatan roh di dalam tubuh Tang San beroperasi secara otomatis, membersihkan pembuluh darahnya yang kaku, membiarkannya berdiri tegak. Dugubo dengan ragu berkata, orang aneh kecil, apa yang terjadi? Bukankah kamu masih baik-baik saja ketika aku pergi? Bagaimana kamu akan menjadi seperti ini dalam beberapa hari? Ayo, kita masuk dulu. Menyeret Tang San ke kabin kayu, ekspresi Dugubo agak serius. Dia tentu saja bisa melihat betapa kurangnya kondisi mental Tang San saat ini. Sebagai judul Douluo yang tangguh, dia terlalu jelas tentang keadaan kultivasi Spirit Masters, dan kondisi Tang San saat ini sangat berbahaya. Dalam kasus gangguan saraf, dia akan menjadi gila atau benar-benar hancur. Orang aneh kecil, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi hingga membuatmu berpenampilan seperti ini? Dalam ingatanku, kamu orang aneh kecil selalu aneh di antara orang aneh. Jangan bilang kamu bertemu seseorang yang bahkan lebih aneh darimu. Melihat Dugubo, tepi mata Tang San tiba-tiba agak memerah. Grandmaster benar-benar tidak menyangka kondisinya saat ini. Lagi pula, tidak ada yang tahu Tang San adalah orang dengan dua kehidupan. Pikirannya jauh melampaui teman-temannya, tetapi juga karena ini lebih mudah baginya untuk terjebak membenturkan kepalanya ke dinding bata. Penampilan Dugubo membuat Tang San agak pulih. Terutama pikirannya memiliki perasaan yang agak penuh harapan. Orang tua yang aneh, dapatkah Anda memberitahu saya, jika saya mengembangkan kekuatan roh saya di atas peringkat ke-70, apakah saya masih akan sejauh ini? Alis Dugubo berkerut, kenapa kamu menanyakan itu? Orang aneh kecil, apa yang terjadi dengan kepercayaan dirimu? Apa yang sebenarnya merasukimu? Anda harus memahami betapa pentingnya kepercayaan diri bagi seorang guru roh. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri yang paling dasar, jika Anda tidak percaya pada diri sendiri, maka Anda tidak akan membuat kemajuan bahkan 1 sentimeter pun. Tang San tersenyum kecut, tapi, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Roh yang saya kembangkan hanyalah rumput perak biru. Meskipun saya sudah mencapai peringkat ke-40, saat level saya meningkat, kelemahan Blue Silver Grass akan terungkap lebih dan lebih jelas. Di masa depan, bisakah saya benar-benar mengandalkan roh ini untuk bersaing dengan master roh lainnya? Cahaya giok berkedip di mata Dugubo, menatap Tang San dengan tatapan membara. Lanjutkan. Tang San berkata, alasan mengapa saya dianggap kuat di antara rekan-rekan saya saat ini bukan karena kekuatan roh saya, tetapi karena saya memiliki cincin roh yang lebih baik daripada master roh biasa, dan bahkan memiliki tulang roh eksternal Eight Spider Lanci. Anda juga seharusnya melihat roh kedua saya sebelumnya. Saya tidak perlu menyembunyikan apapun dari Anda, roh kedua saya adalah Clear Sky Hammer dari Clear Sky School. Saat ini saya berpikir bahwa jika saya mengolah Clear Sky Hammer sebagai gantinya, bukankah situasinya akan berbeda? Saat ini saya memiliki kekuatan roh tingkat 40. Saya hanya membutuhkan 4 cincin roh yang cocok untuk saya untuk bisa mengeluarkan kekuatan Clear Sky Hammer. Ini jauh lebih tangguh daripada Blue Silver Grass. Meskipun saya masih belum 15 tahun, saya sudah menghabiskan terlalu banyak usaha untuk berkultivasi. Saya tidak ingin menyia-nyiakan usaha saya nanti pada roh sampah seperti rumput perak biru. Apakah itu masuk akal? Siapa Dugubo itu? Siapapun yang bisa menjadi kekuatan judul Douluo sangat cerdas. Dari kata-kata Tang San yang lebih sederhana dan gelisah, dia sudah secara bertahap memahami masalah yang dihadapi Tang San saat ini. Melambaikan tangannya, dia tidak membiarkan Tang San berbicara lebih jauh. Dugubo menatap mata Tang San, dengan tegas berkata, orang aneh kecil, apakah kamu tahu mengapa aku selalu menganggapmu orang aneh di antara orang aneh? Tang San menatap kosong, apakah itu karena pengetahuanku dalam menggunakan racun? Dugubo menggelengkan kepalanya, berkata, itu hanya sebagian kecil. Yang lebih penting lagi adalah Blue Silver Grass MU. Pupil mata Tang San berkontraksi dengan keras. Melihat Dugubo, matanya mengungkapkan keraguan yang mendalam. Dugubo dengan acuh tak acuh berkata, itu benar, rumput perak biru adalah roh sampah. Selain itu adalah roh sampah yang paling terkenal. Di masa lalu, pada dasarnya tidak mungkin bagi siapapun yang memiliki rumput perak biru sebagai roh memiliki kesempatan untuk berkultivasi. Tapi, kamu, katakan padaku, bagaimana keadaan ketika roh Anda terbangun?
Saya mendengar Grandmaster mengatakan itu adalah kekuatan roh bawaan penuh, bukan? Tang San mengangguk. Apa yang dimaksud dengan kekuatan roh bawaan penuh? Ini menandakan dasar dari roh. Bahkan cucu perempuan saya sendiri yang diwarisi oleh roh ular fosfor giok hanya memiliki kekuatan roh bawaan peringkat ke-7. Dan Anda memiliki peringkat ke-10. Dan terlebih lagi, Anda masih mengolah blue silver grass. Apa artinya ini? Itu berarti rumput perak biru Anda berbeda dari yang lain. Itu bukan rumput perak biru yang sederhana. Anda juga bisa menebak siapa ayah Anda. Pikirkan, dengan latar belakang dan kekuatan ayahmu, apakah dia akan bersama dengan seorang wanita yang hanya memiliki rumput perak biru biasa? Jika itu benar-benar rumput perak biru biasa, bagaimana bisa menghasilkan makhluk aneh kecil dengan roh kembar sepertimu? Tang San secara alami tuli terhadap penjelasan Du Gubo tentang kekuatan roh bawaan penuh, karena dia selalu percaya bahwa itu adalah hasil dari keterampilan surga misteriusnya yang rajin dibudidayakan, dan tidak diberikan oleh rumput perak biru. Terlebih lagi, pada saat dia terbangun dia juga memiliki Clear Sky Hammer. Bahkan jika roh itu benar-benar telah memberinya beberapa kekuatan roh, itu juga harus dari Clear Sky Hammer. Namun, kata-kata Du Gubo kemudian membuatnya agak terkejut. Ya, rumput perak biru miliknya benar-benar tidak biasa, terutama belum lama ini ketika dia merasa bersentuhan dengan rumput perak biru liar yang alami. Denyut itu berasal dari rohnya sendiri. Hanya saja tidak ada yang pernah membudidayakan blue silver grass ke tingkatnya saat ini. Tang San juga tidak tahu apakah ini adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh blue silver grass. Tapi itu adalah kata-kata terakhir Du Gubo yang paling menyentuhnya. Itu juga pertanyaan penting yang selalu dia miliki. Ayahnya adalah murid yang berhubungan langsung dengan Clear Sky School, dan juga salah satu kekuatan terbesar mereka. Akankah seorang wanita yang hanya memiliki roh rumput perak biru yang terbuang akan bersamanya? Orang tua aneh, apakah ada hubungan antara kekuatan roh orang tua dan roh kembar? Napas Tang San jelas menjadi tergesa-gesa. Du Gubo menyeringai, berkata, di bidang ini, mungkin gurumu itu bahkan tidak tahu. Meskipun penelitian rohnya sangat teliti, bagaimanapun kamu adalah orang pertama yang dia temui yang memiliki roh kembar. Sebelumnya, saya pernah membaca beberapa informasi rahasia di Spirit Hall. Itu adalah catatan tertulis tentang roh kembar. Roh turun-temurun, umumnya berasal dari orang tua, jadi katakan padaku, apa hubungan antara mewarisi roh orang tua? Setelah mengikuti Grandmaster selama bertahun-tahun, pertanyaan semacam ini tentu saja tidak sulit bagi Tang San, dan dia menjawab tanpa ragu sedikit pun. Secara umum, roh yang diwarisi adalah roh orang tua yang relatif lebih kuat. Du Gubo melanjutkan, lalu ketika hampir tidak ada perbedaan kekuatan antara roh, atau bahkan ketika mereka identik, apa yang akan terjadi? Tang San berkata, dalam keadaan seperti itu akan diwariskan secara acak, tetapi dalam keadaan seperti itu juga ada kemungkinan variasi roh yang lebih tinggi. Du Gubo mengangguk, berkata, layak menjadi murid Grandmaster, penjelasanmu cukup tepat. Tapi, tahukah Anda, seberapa besar kemungkinan roh kembar muncul dalam keadaan seperti itu? Alasan mengapa roh kembar sangat langka, adalah karena kondisinya sangat keras. Inilah yang tertulis dalam catatan Spirit Hall. Kelahiran roh kembar pada dasarnya memiliki dua prasyarat. Pertama, roh orang tua tidak boleh sama. Semakin berbeda, semakin tinggi kemungkinan melahirkan roh kembar. Pada saat yang sama, semakin dekat kualitas roh kedua belah pihak, semakin tinggi kemungkinan menghasilkan roh kembar. Dengan kata lain, jika ada kesenjangan kualitas antara roh, pada dasarnya tidak mungkin untuk melahirkan anak dengan roh kembar. Bahkan jika kondisi ini terpenuhi, kemungkinan masalah dengan roh kembar hanya 1 dari 1000, atau bahkan 1 dari 10.000. Memahami? Tang San pintar, meskipun kondisi mentalnya tidak terlalu baik saat ini, dia masih sangat cepat memahami apa yang dimaksud Du Gubo. Du Gubo menggunakan contoh ini untuk memberitahunya bahwa roh rumput perak birunya benar-benar tidak sederhana. Mampu memiliki paritas kualitatif dengan Clear Sky Hammer, rumput perak biru macam apa itu? Menurut penelitian Grandmaster, roh kembar adalah sejenis variasi roh, hanya keadaan di mana roh itu muncul sangat jarang, dan oleh karena itu sangat sedikit yang muncul di benua itu. Analisis Du Gubo tidak buruk, dan Tang San segera mengingat 2 kasus roh kembar yang dibicarakan Grandmaster. Benar saja, kualitas roh kembar benar-benar sangat mirip. Hati yang semula kosong sekali lagi menjadi panas membara. Mata Tang San akhirnya mulai fokus lagi. Du Gubo dengan sedih memelototinya, berkata, bahkan jika kualitas blue silver grass Anda tidak bagus, apakah menurut Anda itu penting? Berapa umurmu tahun ini? Masih belum genap 15, tapi sudah peringkat ke-40.
Kekhawatiran Anda saat ini adalah masalah untuk nanti. Karena Anda bisa mendapatkan cincin roh dan tulang roh yang tangguh untuk membuka jarak dengan Master Roh dengan peringkat yang sama sebelumnya. Jangan bilang Anda tidak bisa melakukannya lagi. Tidak ada usaha yang sia-sia. Jika Anda tidak memiliki kepercayaan diri sebanyak ini, maka Anda tidak aneh, tetapi sampah. Bagian 3, TL oleh Bagelson. Benar, jika kamu mengolah Clear Sky Hammer sekarang, kekuatanmu memang akan mulai meningkat lagi dalam waktu singkat. Selama Anda memiliki cincin roh yang sesuai, Anda akan segera menjadi kuat, bahkan lebih kuat dari Master Roh peringkat 50 atau 60. Tapi, pernahkah Anda mempertimbangkan, jika Anda mulai mengolah Clear Sky Hammer di peringkat ke-90, mendapatkan 9 cincin roh, kualitasnya seperti apa? Pada saat itu, bahkan jika mendapatkan cincin roh 900.000 tahun pada saat yang sama bukanlah hal yang mustahil. Bahkan jika Blue Silver Grace tidak bagus, itu masih cukup untuk mendorongmu ke level itu, tidak akan terlambat untuk bersiap pada saat itu. Dengan kecepatan kultivasi Anda saat ini, mungkin Anda akan memecahkan rekor ayah Anda sebagai gelar Douluo termuda. Ada apa terburu-buru? Dugubo jelas tidak tahu tentang tenggat waktu roh kembar, tetapi argumennya jelas dan mudah dilihat. Ya, saya bisa mendapatkan kekuatan eksternal sebelumnya. Mengapa saya tidak bisa melakukannya nanti? Ketika orang lain memiliki cincin roh 10.000 tahun, saya memiliki cincin roh 20.000 tahun. Ketika orang lain memiliki cincin roh 50.000 tahun, saya akan mendapatkan 100.000 tahun. Mengandalkan efek cincin roh juga bisa mendekatkan jarak antara aku dan kualitas roh orang lain. Terlebih lagi, saat ini saya masih memiliki tulang roh untuk berdagang. Bukankah ini juga keuntungan saya sendiri? Gangguan di benaknya berangsur-angsur hilang, dan kabut di hatinya diam-diam menghilang. Saat ini, satu-satunya pertanyaan yang masih tersisa adalah bagaimana membuat dirinya lebih kuat. Dugubo melihat ekspresi Tangsan yang berubah dan tahu si kecil aneh ini sudah tahu banyak dari penunjuknya. Bersandar di kursinya, dia tersenyum. Orang aneh kecil, apakah kamu tahu kemana aku pergi kali ini? Tangsan membentak. Bagaimana aku bisa tahu apa yang dilakukan orang tua aneh sepertimu? Seiring dengan pemulihan suasana hatinya, dia jelas menjadi jauh lebih santai. Dugubo menyeringai, berkata, aku pergi untuk bertukar petunjuk dengan seorang teman lama. Menang atau kalah? Tangsan bertanya. Lampu hijau di mata Dugubo menjadi gelisah, saya tidak menang, dan saya tidak kalah, setidaknya seri. Haha. Tangsan mengejek, hanya hasil imbang, apa yang bisa dibanggakan. Dugubo meringkuk bibirnya, berkata, kau tahu kentut. Setiap kali saya melawan orang itu sebelum saya akan dipukuli ke tanah, babak belur dan kelelahan, jika saya tidak mengandalkan racun, saya sudah lama mati. Tapi kali ini dia yang kotor, kalau bukan karena orang tua ini penyayang dan penyayang, mungkin aku akan membunuhnya. Tangsan mulai, jika Dugubo mengatakan ini, maka lawannya pasti adalah judul Douluo. Kalau tidak, bagaimana Dugubo bisa dipukuli dengan kasar? Kekuatanmu berkembang? Dugubo berkata dengan bangga, bukan itu. Kekuatan roh orang ini telah mencapai peringkat 96, dianggap sebagai ahli di antara gelar Douluo, dengan kekuatan yang lebih menakjubkan di belakangnya. Kali ini dia hampir jatuh, katakan padaku bagaimana aku tidak bisa bersemangat. Tentu saja, ini juga berkatmu. Saya? Bagaimana hubungannya dengan saya? Itu adalah judul Douluo peringkat 96, saya peringkat 40 sesuatu. Dugubo menyeringai, masih ingat Cluster Soul Chasing Life Taking Balls yang kamu berikan padaku? Benar-benar tidak tahu tanpa menggunakan, tetapi mereka membuatku takut. Kali ini seharusnya aku yang kalah. Pada saat itu, saya sudah dipaksa mundur dan bersiap untuk lari, tetapi tiba-tiba saya ingat hal baik yang Anda berikan kepada saya. Jadi saya mengeluarkannya dan menggunakannya. Saya tidak berharap hal itu benar-benar menjadi sangat kuat. Si idiot itu memakan setidaknya 7 atau 8 anak panah beracun, dan tiba-tiba itu membuatku membalikan keadaan. Pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain bangkit dan berlari. Hahaha. Memikirkan kembali pemandangan bahagia itu, Dugubo tidak bisa menahan tawa. Klaster jiwa mengejar kehidupan mengambil bola? Tangsan tidak menggunakannya sejak dia membuat senjata tersembunyi ini. Tiba-tiba, kilatan besar cahaya ilahi menerangi pikirannya, otaknya tiba-tiba menjadi tajam. Senjata tersembunyi. Senjata tersembunyi, saya dari sekte Tang, saya memiliki senjata tersembunyi. Benar,
Rumput perak biru mungkin bukan roh yang tangguh, tapi seperti yang guru katakan, plastisitasnya masih luar biasa hebat. Jika saya dapat menggabungkan Blue Silvergrass dengan senjata tersembunyi yang saya warisi dari sekte Tang, lalu, apa hasilnya? Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang karena sesak. Tang San menelan seteguk besar air liur. Pikirannya sudah tidak sabar merenungkan bagaimana dia harus menggabungkan rumput perak biru dengan misteri pengetahuan rahasia senjata tersembunyinya. Du Gubo melihat Tang San tiba-tiba gemetar setelah mendengar tentang dia menggunakan Cluster Soul Chasing Life Taking Balls. Dia segera menjadi tak bernyawa, dan juga tidak bisa membantu memulai. Orang aneh kecil, ada apa? Ah, tidak apa. Orang aneh tua, terima kasih telah mencerahkan saya sudah mengetahuinya. Du Gubo mengambil penampilan sebagai orang yang cakap, aku menabung kamu tidak bisa gratis. Saya sudah menggunakan bola pengambil kehidupan Cluster Soul Chasing itu. Apakah Anda masih memiliki beberapa? Beri aku 2 lagi. Saya bisa berdagang untuk sesuatu. Atau bayar. Tang San menatap Du Gubo, perdagangkan kentut, ambillah. 4 bola hijau gelap terbang lurus ke arah Du Gubo. Du Gubo sangat takut sehingga dia melompat, bingung menangkap 4 bola pengambil kehidupan yang mengejar jiwa gugus, menggerutu, bocah busuk, apakah kamu mengejar kehidupan lamaku? Bagaimana jika mereka meledak? Apakah kamu mengejar kehidupan lamaku? Tang San tersenyum. Jika saya tidak memiliki kepercayaan diri sebanyak ini, bagaimana saya bisa membuatnya? Terlebih lagi, dengan kekuatan rohku, bahkan jika mereka benar-benar meledak, bisakah mereka melukai orang tua aneh sepertimu? Du Gubo dengan hati-hati memasukkan 4 Cluster Soul Chasing Life Taking Balls ke dalam alat roh, dengan puas berkata, benda-benda ini milikmu, tidak hanya jangkauan serangannya yang hebat, tetapi kekuatan penetrasinya juga hebat. Apalagi setelah bertabrakan. Semakin keras mereka bertabrakan, semakin banyak kekuatan roh yang saya gunakan, semakin besar kekuatan menusuk. Sayang sekali mereka tidak cukup beracun. Kalau tidak, mereka akan lebih menakutkan. Tang San mengingatkan Du Gubo, orang tua aneh, jangan terlalu bergantung pada mereka. Meskipun Cluster Soul Chasing Life Taking Balls memiliki kekuatan yang besar, sebagai senjata tersembunyi, yang terpenting adalah kejutan. Saat menghadapi lawan di level yang sama, jika Anda kehilangan elemen kejutan, efeknya tidak akan begitu baik. Adapun racunnya, awalnya ketika saya membuatnya, saya tidak memiliki obat yang cocok, dan meskipun saya mendapatkannya kemudian, sangat sulit untuk memperkuat racun setelah mereka terbentuk. Du Gubo menyeringai, berkata, itu tidak baik. Buat beberapa lagi. Tang San tersenyum kecut, kamu pikir itu permen? Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ini membutuhkan banyak waktu. Saat ini saya berpartisipasi dalam turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental, waktu luang semuanya harus digunakan untuk berkultivasi. Bagaimana saya bisa membuatnya? Mari kita bicarakan setelah turnamen selesai. Du Gubo mengangguk, berkata, aku dengar kamu sudah lulus kualifikasi. Berikutnya harus menjadi kompetisi peringkat. Dengan sedikit orang aneh sepertimu yang mengawasinya, kamu seharusnya bisa mendapatkan tempat yang bagus, mungkin kamu bahkan akan masuk 3 besar. Tang San tersenyum, kenapa bukan juara? Apakah kamu tidak terlalu percaya padaku? Du Gubo mengangkat bahu, berkata, itu bukan masalah kepercayaan diri. Di depan kekuatan absolut, apa gunanya percaya diri? Kalau bisa masuk 3 besar, itu sudah prestasi yang bagus. Tidak pernah ada keraguan tentang siapa yang akan memenangkan turnamen ini. Mendengar Du Gubo mengatakan ini, Tang San tidak bisa menahan hatinya untuk tidak berkedut. Karena Anda banyak bicara, apakah Anda tahu beberapa tim yang sangat kuat? Du Gubo menghela nafas, berkata, bagaimana Spirit Hall begitu kuat? Itu karena mereka merekrut begitu banyak ahli Spirit Master. Terlepas dari 7 sekolah besar, hampir semua Master Roh yang tangguh adalah milik Spirit Hall. Tidak ada yang dapat memiliki lebih banyak informasi tentang Spirit Masters dan faktor-faktor untuk kultivasi selain Spirit Hall. Di bawah pembinaan Spirit Hall yang hati-hati, sekelompok Master Roh elit akan muncul dengan setiap generasi. Kali ini tidak berbeda. Saya pernah mendengar bahwa Spirit Hall memiliki beberapa junior kecil dengan bakat luar biasa. Bahkan paus tertinggi memuji mereka sebagai generasi emas Spirit Hall, penguasa masa depan. Dan justru merekalah yang mewakili Spirit Hall di turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental tahun ini. Mereka semua hampir tidak lebih dari 20, dan tidak perlu meragukan kekuatan mereka.
Spirit Hall memberi mereka sumber daya kultivasi dan perlengkapan di semua area, bagaimana bisa dibandingkan dengan Akademi Spirit Master tingkat lanjut. Bahkan Anda tidak bisa melakukannya. Lagi pula kamu masih terlalu muda, mungkin kamu bisa mengejar mereka dalam 10 tahun lagi. Dugubo adalah judul Douluo, tentu saja dia tidak akan berbicara tanpa berpikir. Mendengar dia mengatakan ini, suasana hati Tang San segera berubah serius. Karena kamu mengatakan ini, Spirit Hall bertekad untuk memenangkan turnamen ini? Dugubo mengangguk, berkata, apakah kamu tidak tahu apa hadiah untuk juara terakhir dalam turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental ini? Tang San dengan kosong menggelengkan kepalanya. Dugubo mendengus dingin, awalnya Spirit Hall sedang bersiap untuk memberikan hal-hal itu langsung kepada para jenius dari generasi emas itu, tetapi ditentang oleh para tetua istana penatua. Akibatnya, Paus tertinggi berkompromi dan memutuskan untuk memberi mereka beberapa pelatihan, dan itulah turnamen ini. Dan Spirit Hall mengeluarkan hal-hal yang awalnya diberikan kepada mereka sebagai hadiah untuk para juara. Katakan padaku, bagaimana mereka tidak bisa bertekad untuk menang? Apa hal-hal itu? Tang San dengan penasaran bertanya. Dugubo membalas, untuk Spirit Masters, apa yang paling berharga? Hati Tang San berkedut, jangan bilang itu tulang roh. Dugubo menggelengkan kepalanya, tidak, bukan 1, tapi 3. Apa? Tang San menjadi pucat karena ketakutan. 3 tulang roh? Konsep macam apa itu? Sesuatu seperti tulang roh adalah keberadaan ilahi bagi Spirit Masters. Setiap tulang roh dapat memberi seorang guru roh dorongan besar. 3 tulang roh, itu bukan sesuatu yang bisa ditimbang dengan uang. Dugubo berkata, 3 tulang roh ini disisihkan oleh Spirit Hall, ditinggalkan oleh para tetua mereka yang telah meninggal. Karena Paus tertinggi berani mengeluarkan mereka sebagai hadiah untuk para juara, Anda dapat membayangkan kepercayaan mereka pada atlet mereka. Apakah Anda masih memiliki pikiran untuk beruntung? Tentu saja. Tang San berkata tanpa ragu sedikit pun, karena mereka telah mengeluarkannya, mereka tidak perlu mengambilnya kembali. Orang tua aneh, apakah Anda tahu level atlet Spirit Hall di turnamen, dan apa semangat mereka?